Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur lillahi jalla wa'ula, di mana sore hari ini kita diberikan banyak karunia oleh Allah. Di antaranya adalah Ramadan. Kita bisa beramal di bulan Ramadan. Bulan yang agung, ya. Bulan yang dipenuhi oleh keberkahan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Wahai sekalian manusia, telah datang bulan yang agung, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Alhamdulillah, 2 hari ini kita melewati rangkaian ibadah. Ada saudara kita yang sudah 3 hari. Ini hari keempat atau hari ketiga sebagiannya. Masya Allah, kita sudah berpuasa, kita sudah tilawah Quran, kita sudah sholat sunnah, atau sholat wajib, atau sedekah, atau kegiatan ibadah lainnya. Hanya saja, sejauh mana keberkahan Ramadan itu yang hadir pada diri kita. Waktu-waktu Ramadan, seberapa maksimalnya ibadah kita di dalamnya. Karena seorang ulama mengatakan, kullu tuzidukum fit ta'ah. Yang dimaksud dengan keberkahan atau barokah itu adalah apabila menambah ketaatan dan kebaikan, menambah takut kepada Allah, menambah rajin ibadah kita, menambah produktif waktu kita. Nah, itu namanya barokah. Ramadan yang dipenuhi dengan keberkahan, sejauh mana amalan kita yang menjadikan waktu kita di Ramadan itu diberkahi. Itu. Apakah waktu lebih banyak dipakai buat ngobrol, ya, buat begadang, atau mungkin karena lapar buat tidur, gitu. Gitu. Karena sesungguhnya ikhwani, saudaraku seiman, 1 menit di Ramadan tidak tergantikan dengan menit di bulan yang lain. Apalagi 1 jam.
Makanya ada seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan begini dalam bukunya, kitabnya, Ata Ramadanun majra'atul ibad litathhiril qulubi minal fasad. Telah datang Ramadan, bulan Ramadan, majra'atul ibad, sebagai ladang bagi seorang hamba. Litathhiril qulubi minal fasad, untuk menyucikan hatinya, membersihkan jiwanya dari kotoran dosa dan kerusakan hatinya. Ini. Jadi full hari, waktu, jam, menit di Ramadan itu peluang untuk kita gapai. Makanya kenapa Ramadan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala? Unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an. Allah memilih Ramadan sebagai bulan untuk diturunkannya Quran. Allah memilih Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Allah memilih Ramadan. Unzila fihil Qur'an. Maka bagaimana Quran kita kalau ingin menggapai keberkahannya Ramadan? Makanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis di mana dijelaskan bahwa Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu setiap malam. Untuk apa? Fayudarisuhul Qur'an. Untuk belajar Quran. Ibnu Katsir mengatakan Jibril datang untuk saling mengajar dan belajar dengan Rasulullah. Itu menunjukkan, Ibnu Rajab mengatakan Ramadan itu peluang untuk banyak belajar. Rasul yang terampuni dosanya, hamba yang mulia, yang Al-Quran diturunkan kepadanya, masih belajar setiap hari di bulan Ramadan. Belajar setiap hari di Ramadan. Ya apalagi kita yang butuh gitu. Butuh dosa kita diampuni oleh Allah. Butuh keberkahan hidup kita. Butuh Ramadan yang terbaik untuk kita. Maka harusnya kita lebih rajin untuk belajar. Di hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan, maztama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Fadilah bermajelis, fadilah belajar itu yang pertama adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Kita belajar dengan majelis. Bermajelis itu ya enggak mesti harus 20 orang, 30 orang. Berdua sama teman. Ya, mulai dengan bismillah, diakhiri dengan doanya. Insya Allah keberkahannya ada. Apa kata Rasulullah SAW? Fadilah bermajelis ketika kita belajar. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan memberikan ketenangan di hati kita. Ketenangan di hati kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Diliputi oleh rahmat. Wa khaffat alaihimul malaikah. Dinaungi, dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Wa dzakarahumullah fi man indah. Dan Allah memuji hamba tersebut di hadapan hamba-hamba
malaikat-malaikatnya yang ada di arasnya. Ikhwan, kenapa kita harus perbanyak belajar di Ramadan? Karena hati kita ini nggak seperti hatinya para ulama. Hati kita ini nggak seperti hatinya para sahabat. Hati kita nggak seperti hatinya Rasul. Yang setiap hari tidak ada futurnya. Artinya ulama itu nggak ada futurnya. Kalau masuk Ramadan. Hatinya para sahabat itu nggak ada lelahnya. Nggak ada letihnya kalau Ramadan. Tapi kalau kita semangat di hari pertama, pasti di hari kedua berbeda. Bahkan ada semangat di awal dan di akhir. Itu. Bahkan ada di sekitaran komplek atau di rumah saya, itu jemaahnya nggak ada sholat maghrib, saya sendiri. Insya Allah. Katanya nanggung Ustaz. Biar sekalian sama tarawih. Tarawih penuh sampai di jalan. Maghribnya nggak ada. Subuhnya 3 orang. Apalagi zuhur ya sama asar. Kita semangat di awal tuh luar biasa. Hari kedua berkurang. Hari ketiga berkurang. Hari keempat makin berkurang. Di atas hari ke-10 udah gak megang mushaf. Kenapa? Catatan. Mudiknya kapan? Bawaannya apa? Oleh-olehnya ada berapa? Itu. Kenapa catatan? Biar tahu harga, cari di mana Pak yang promonya lebih banyak. Kenapa begini? Ini penyakit. Karena hati kita, ikhwan. Hati kita enggak hidup. Karena kita memasuki Ramadan itu serba dadakan, enggak ada persiapan. Ya para ulama disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada yang menyiapkan dirinya, hatinya itu 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka menyiapkan hatinya, istighfar setiap hari. Memohon ampunan kepada Allah, membiasakan saum, membiasakan tilawah, membiasakan sedekah di bulan-bulan sebelum tibanya Ramadan. Sehingga masuk Ramadan bukan lagi beramal, maksimal amalnya yang ditingkatkan. Jadi masuk Ramadan itu bukan untuk tilawah lagi, tapi meningkatkan kecepatan tilawahnya. Itu. Tapi kita beda. Insya Allah. Mungkin kantong kita selalu keisi mushaf di hari pertama dan kedua. Tapi di hari ketiga, keempat, kantong kita diisi oleh HP. Alasannya bagus. Kan di HP ada mushaf, Ustaz. Aplikasi Quran. Itu. Apa yang salah, ikhwan? Bukan bulannya, bukan waktunya. Tapi dosa yang selalu melekat ke hati kita. Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan dosa itu berefek, ikhwan. Berefek. Apa efeknya ketika kita jatuh dalam dosa dan kemaksiatan? Itu akan mengurangi nikmatnya ibadah. Dosa itu akan mengurangi nikmatnya tilawah Quran. Dosa itu akan mengurangi nikmatnya sholat. Nikmatnya sedekah. Ketika menjalankan ibadah, mengerjakan sholat, atau tilawah Quran rasanya menjadi beban. Itu dosa, ya kawan. Syekhul Islam mengatakan dosa itu akan berpengaruh pada apa? Jiwa kita. Ketika hati kita selalu diisi dengan kekhawatiran, diisi dengan ketakutan, diisi dengan kesedihan,
itu karena dosa yang melekat ke hati kita. Makanya Sheikhul Islam ketika dia khawatir, hatinya diliputi dengan kegelisahan, dia istighfar sampai 1000 kali, kawan. Sampai apa? Sampai hatinya tenang kembali. Itulah yang menjadi kekuatan kita di Ramadan. Tantangan kita itu bukan syaitan. Masuk Ramadan itu bukan syaitan. Tantangan kita adalah hati kita. Kita jarang istighfarnya. Itu yang menjadi tantangan. Sehingga gak ada kekuatan untuk memenuhi waktu-waktu Ramadan dengan ibadah. Nah, mata kita ini jarang nangis. Kenapa? Karena mata kita selalu diisi dengan dosa. Maka semangatnya para ulama, semangatnya para sahabat Rasul itu gak ada futurnya karena bening hatinya. Makanya ikhwani, perbanyak tilawah Quran, perbanyak majelis. Kenapa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Majelis itu Allah akan memberikan ketenangan. Artinya majelis itu akan mengobati kegelisahan hati kita. Kesedihan hati kita. Futurnya jiwa kita akan diobati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dirahmati oleh Allah. Ini besar nilainya. Wa khaffat alaihimul malaika, malaikat akan selalu mendoakan kita. Doa kepada Allah, mohon ampunan Allah untuk hamba-hamba yang selalu berada di majelis. Maka hidupkan majelis di Ramadan ini. Majelis ta'lim tentang Quran, tilawah, tahfiz. Hidupkan ya kawan. Karena ada sebagian pengurus masjid ya di tempat saya berkunjung gitu. Jangan terlalu banyak jadwal kajian, Ustaz. Kan sunnahnya perbanyak tilawah. Gitu. Perbanyak tilawah. Biar banyak khataman. Gitu. Alasannya bagus. Tapi dia teman atau sahabat kita yang ngomentari seperti itu enggak baca Quran juga. Enggak pernah hatam juga. Bahkan hatamannya mungkin 3 tahun sekali. Dicicil 10 juz. Ada yang lapor saja, Alhamdulillah Ustaz, saya udah hatam. Gitu. Berapa kali Pak? Syekh, Alhamdulillah nerusin 3 tahun yang lalu. Itu. Terkadang kita melihat melarang, harus banyak isi dengan tilawah Quran, hataman Quran. Tapi dia gak pernah baca Quran juga. Maka hidupkan majelis ta'lim. Baik bersama komunitas di masjid, atau komunitas kerjaan kita, ataupun dengan keluarga kita. Karena didoakan oleh malaikat. Dirahmati, diberikan ketenangan, dan dipuji oleh Allah. Itu yang pertama ikhwan. Ya. Apa yang harus kita kerjakan di Ramadan, agar Ramadan itu mampu memberikan keberkahan pada kita. Yang kedua, kita harus memperbanyak tilawah. Banyak tilawah. Kita kalau perhatikan kebiasaan para salafus salih, para ulama, mereka di siang harinya terkadang meliburkan jadwal pengajiannya. Di siang hari. Dan adapun di malam harinya mengurangi jatah tidurnya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf. Walakin alifun harf
Walam harf, wa mimun harf. Itu baru alif lam mim. Kalau kita baca 1 kali hatam, itu berapa sih? Berapa ayatnya? Berapa hurufnya? Ya kalau mungkin juz kita hafal 30 juz Ustaz. Cuman kan Allah menghargainya bukan patokannya juz, patokannya huruf. Itu. Untuk apa? Untuk termotivasi kitanya. Kalau enggak, sehingga apa? Cari surat yang paling pendek. Gitu. Jadi Allah menilai, memberikan pahala di setiap huruf. Itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Kalau masuk Ramadan berlipat-lipat. Kullu amalin ibni Adam yudha'aful hasanah. Ila akhir. Masuk Ramadan, seluruh kebaikan itu dilipat-lipat oleh Allah pahalanya. Makanya kalau kita membaca satu Quran, itu kurang lebih 323.671 huruf yang kita baca. 323.671 huruf yang kita baca. Kali 10 ya. Tambah lagi di Ramadan. Yang bilangan kelipatannya Allah nggak sebutkan dalam firman-Nya. Allah yang paham, Allah yang tahu bagaimana tingkat keikhlasan kita ketika membaca Quran. Itu. Makanya itulah yang menyemangati para ulama kita. Ya. Ada yang hatam 3 malam sekali. 3 malam. Ada yang hatam 2 malam sekali. Ada yang hatam 1 malam sekali. Ya. Ada juga disebutkan oleh Ibnu Umar bahwa Khalifah Utsman bin Affan menghatam 30 juz di rakaat ketiga witirnya. Yang kita biasanya kul. Ya. Kalau mau kilat. Ya. Tapi mau lama dikit trikul gitu. Itu ya. Mau kilat kul huwallahu aja. Enggak pakai lanjutan. Tapi yang mungkin teman-teman yang kepengen lebih lama ya tambahin trikul. Disambung 3 surah. Yang biasa kita ya kul huwallahu yang kita pakai Utsman bin Affan radhiyallahu an 30 juz di rakaat ketiganya. Masya Allah. Di rakaat ketiganya. Bahkan pada Khalifah Umar bin Khattab menyuruh yang biasa imam tarawih ya, minimal 1 rakaat itu 200 ayat. 200 ayat. Sehingga disebutkan oleh sahabatnya sampai-sampai berdirinya pakai tongkat, nggak kuat. Itu. Seperti itu. Nah, masuk generasi-generasi tabi'in, ya. 1 kali tarawih, 1 surah Al-Baqarah, 1 kali tarawih. Tapi Masya Allah, kenapa kok begitu kuat? Sama dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud tarawihnya dari ba'da Isya sampai menjelang sahur. Ingin menghatamkan Quran dalam sholatnya. Seperti itu. Kita kebalik. Awal hari pertama nggak apa-apa Ustaz. 1 halaman 2 rakaat. Ya, kalau di hari ke-10, ya jangan dulu itu. Ana pernah ngimam. Udah baca 1 ayat. Ada lagi yang hampirin. Ustaz, bisa dipendekin lagi nggak? Masya Allah. Bisa. Ntar Ana baca pendekin di surah yang lain. Surat yang tadi aja gitu. Itu 1 ayat Ana bacanya. Gitu. Tapi nggak apa sih. Yang penting sholatnya bersama imam. Karena pahalanya sama dengan sholat semalaman suntuk. Tapi bukan itu yang kita ambil. Nilai tilawah Qur'annya.
tilawahnya. Ya. Ada seorang imam, ulama, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menceritakan, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dikisahkan dari seorang tabi'in, ya, Abdurrahman As-Sulami. Beliau adalah gurunya Imam Asim. Ya. Beliau mengatakan ada seorang sahabat namanya Ibnul Khatib. Di mana Ibnul Khatib ini menghatamkan Quran di Ramadan itu 8 kali hatam sehari semalam. 8 kali. Bisa dilihat di bukunya Imam An-Nawawi, judul bukunya itu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. 8 kali sehari. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi 4 kali di siangnya, 4 kali di malamnya. Insyaallah. Nggak kebayang. Sulit ngebayanginnya. Ya. Kenapa? Kita baca 1 juz aja itu bisa 2 jam. Ya, bisa 2 jam. Beda. Kita nggak usah ngebayangin bagaimana sahabat dulu membaca, bagaimana sahabat dulu ya menghatamkan Quran dengan waktu yang cepat. Ada yang disebutkan ya dari ba'da zuhur sampai menjelang maghrib 1 kali hatam. Ada yang ba'da zuhur sampai asar 1 kali hatam. Itu bisa dibaca di bukunya Imam An-Nawawi. Tapi kita bandingkan kita sendiri. Di antara kita yang biasa interaksi dengan Quran, itu level kecepatannya berbeda. Ada yang 1 juz itu cuma 30 menit. Insya Allah bisa diselesaikan 30 menit. Tapi ada teman, ya, 1 juz itu sehari. Karena terbata-bata dia. Sulit. Tapi dia ingin meraih fadilah tilawah Quran. Dia belajar, dia membaca terus. Sehari 1 juz. Ada juga yang teman saya juga 1 juz 15 menit. Masih hidup sekarang. Yang mungkin teman ini dosanya lebih banyak dibanding dosanya para sahabat. Maka enggak heran kenapa sahabat itu cepat tilawahnya, karena kebersihan jiwanya. Karena apa? Keberkahan lisannya. Mereka sudah merutinkan tilawah itu jauh sebelum datangnya Ramadan. Maka itu yang harus kita ya, perbanyak ikhwan. Perbanyak majelis ta'lim. Sekarang banyak ustadz kalau memang nggak bisa bermajelis secara offline, bisa secara online. Ustadz saya mau baca, mohon disimak. Banyak sekarang. Tinggal kita mau nggak. Yang kedua, perbanyak tilawah. Tilawah itu nggak menunggu waktu kita rehatnya lebih lama. Nah. Ya mungkin antara adzan dan iqamah, habis selesai kita doa, bisa kita tilawah. Sebelum pulang, habis zikir, bisa kita tilawah. Atau mungkin di jalan macet, susah gerak, minggir ke masjid, kita bisa tilawah. Atau mungkin ya ba'da tarawih. Atau mungkin sebelum sahur bisa. Cuman kan namanya tadi khawatir hati kita yang berlebihan, takut kurang tidur, takut begini, sehingga banyak waktu yang dilewatkan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kalau kita umroh, biasanya kita di Mekah itu tidur cuma 1 jam. Tapi nggak ada yang sakit. Nggak ada. Yang ada segar badannya. Tapi ketika kembali ke tanah air, tidur sudah 5 jam, khawatirnya berlebihan, jatuhlah sakit. Makanya ditanya ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya Ali, bagaimana sih tarawihnya para sahabat? Bagaimana qiyamul lailnya para sahabat? Apa kata Ali? Keluar ba'da subuh itu jalannya sempoyongan. Itu apa namanya? Itu hidup, malamnya dihidupkan. Makanya perbanyak tilawah. Ramadan cuma sebulan.
Kesempatan Ramadan gak akan kita sulit untuk menjangkau di tahun yang berikutnya. Maka perbanyak tilawah. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbanyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita jangkau. Biyadikal khair. Allah Jalla wa'ala mengatakan Allah hadirkan kesempatan untuk kebaikan. Ya. Tapi terkadang kita melewatkan kebaikan itu tanpa kita beramal di dalamnya. Allah memberikan kita kesempatan apa ikhwan? Di waktu duha kita longgar. Tahu ini waktu duha. Tapi seakan gak ada kekuatan hati kita. Sehingga kita hanya megang HP. Kita ba'da isya. Atau ba'da maghrib. Atau ba'da asar. Atau ba'da zuhur. Atau ba'da subuh. Ada waktu. Mungkin untuk zikir. Terkadang zikirnya gak selesai. Kita langsung pergi. Atau mungkin habis sahur. Masih mungkin 20 menit, 15 menit. Harusnya untuk istighfar kepada Allah. Ya kita lebih enak nguling lagi. Tidur lagi. Sayang waktunya. Itu waktu yang tidak bisa digantikan di bulan yang lain. Waktu itu. Atau mungkin kita istirahat sebelum maghrib. Berapa menit. Masih bisa kita buat istighfar. Atau kita lagi membawa kendaraan, kita bisa istighfar. Atau mungkin lagi duduk di taman, lihat taman yang hijau, kita bisa subhanallah. Kita bisa zikir kepada Allah. Itu kesempatan yang Allah hadirkan. Tak pertanyaannya, kita mau ngambil gak kesempatan itu? Atau mungkin kita lewat pakai kendaraan, di hadapan kita ada pengemis, yang terlihat memang butuh. Gitu. Terlihat memang butuh. Kita khawatir kalau saya kasih dipakai buat apa ya. Padahal bisa kita akad. Ini buat beli beras, tambahin beli beras ya. Bisa. Akadnya kita. Terserah nanti dia mau buat apa. Karena apa? Siapa yang menghadirkan kesempatan itu? Biyadikal khair. Allah yang mengaturnya. Nggak ada kesempatan yang hadir tiba-tiba. Semua dengan ilmunya Allah. Hanya saja waktu-waktu itu akan menjadi waktu yang barokah untuk kita atau tidak. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan kullu bini'matin la tuqarribu minallah wa hiya baliyah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita. Karunia yang Allah berikan kepada kita. Waktu longgar kita di bulan Ramadan. Apakah bertambah ketaatan kita kepada Allah. Bertambah dekatnya kita dengan Allah. Bertambah takutnya hati kita kepada Allah. Bertambah rajinnya kita ke masjid dan membuka mushaf ataupun Al-Quran. Atau tidak. Maka fahiyya baliyah. Maka nikmat itu menjadi bencana untuk kita. Waktu yang kita lalaikan akan menjadi bencana untuk kita. Musibah untuk kita. Makanya mumpung baru 2 hari yang atau 3 hari yang kita lewatkan di bulan Ramadan. Mari kita muhasabah. Sudah berapa ayat yang sudah kita baca? Sudah berapa sholat sunnah yang sudah kita kerjakan? Sudah berapa kali kesempatan sedekah yang Allah berikan tapi kita lewatkan? Itu yang harus menjadi muhasabah. Karena apa kata Allah? Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Kelalaian kita tidak akan mendatangkan kebaikan, melainkan akan datang kelalaian. Futurnya kita tidak akan membawa kebaikan, melainkan hanya datang futur lagi. Kesempatan yang kita abaikan tidak akan mendatangkan kebaikan, melainkan kita mengabaikan lagi kesempatan yang sama. Ngantuk di waktu subuh, ba'da subuh atau sebelum subuh, setelah kita sahur, tidak akan mendatangkan kebaikan, melainkan di hari berikutnya, mata kita akan ngantuk lagi. Maka itu yang kita muhasabah.
Tidak ada yang menjadi problem hidup kita melainkan karena dosa kita. Maka semangat lagi. Tambah memaksimalkan waktu-waktu kita. Kalau kemudian hati kita enggak hidup, perbanyaklah istighfar pada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma. Ila akhir ayat. Mohon ampunlah kepada Allah. Mohon ampun itu enggak hanya identik dengan dosa dan kesalahan. Mohon ampun juga kepada Allah dari kelalaian hati kita. Dari futurnya kita berlarut-larut. Tsumma tubu ilaih. Dan bertaubat kepada Allah. Berhenti. Mohon kekuatan kepada Allah agar bisa bertaubat dari masalah-masalah yang seperti itu. Apa kata Allah? Yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Niscaya Allah akan mencukupkan kenikmatan, kebaikan di hati kita. Niscaya Allah akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Niscaya Allah akan memberikan kekuatan pada jiwa kita untuk bangkit dengan kebaikan. Gitu. Maka marilah kita melewati Ramadan dengan kekuatan hati yang kuat untuk meraih keberkahan Ramadan. Kalau kemudian hati kita enggak kuat, iringilah dengan istighfar kepada Allah. Mohon ampunan kepada Allah. Bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan. Kemudian hidupkan lagi suasana belajar. Hidupkan suasana belajar di rumah kita. Ya, di masjid kita. Bersama teman kerjaan kita. Kemudian saling mendorong, menyemangati agar terus berjuang, berkompetisi untuk menghatamkan Al-Quran. Karena insya Allah, Allah akan melipat gandakan semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan gimana? Atau sampai jam berapa sih? Sampai jam berapa biasanya? Baik. Apa kekuatan yang harus kita bangun di Ramadan? Selain kita istighfar kepada Allah. Selain kita bermajlis. Ada sebuah ayat yang Allah sebutkan di surah An-Nahl. Allah katakan, Man amila saliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal salih min dzakarin aw untha, apapun amal salihnya. Mungkin dalam pemahaman kita amal salih itu sebatas majelis, sebatas tilawah, sebatas sedekah atau sholat. Tapi kata ulama, amal salih itu apapun kebaikan, yuhibbuhu wa yardah, bisa mendatangkan ridho dan cintanya Allah, maka itu amal salih. Itu amal salih. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah janjikan ketika kita beramal salih ya ikhwan, Allah katakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan ketenangan,
kebahagiaan di hati kita. Ya. Amal soleh itu Ibnu Rajab mengatakan ada dua makna. Ya. Ada amal soleh secara zahir, apa yang dilafalkan oleh lisan kita, apa yang digerakkan oleh tangan kita, apa yang dikerjakan oleh anggota badan kita. Ibadah amal soleh yang zahir. Segala jenis kebaikan. Dan yang kedua, amal soleh batinah. Amalan hati kita. Amalan hati kita. Istighfarnya kita. Sabarnya hati kita. Syukurnya jiwa kita. Kemudian manajenya niat kita. Cintanya yang ada di hati kita. Ridhonya jiwa kita. Itu amal soleh batinah. Yang ada di hati ini. Ketika kita mampu beramal salih secara batin atau secara zahir, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kekuatan pada jiwa kita berupa kebahagiaan. Ibnu Qayyim mengatakan, amal salih yang kita lakukan untuk meraih kebahagiaan hati kita yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam firman-Nya, Ibnu Qayyim mengatakan ada dua kenikmatan yang pasti Allah akan berikan ketika kita selalu melazimi amal salih di hati kita atau di badan kita. Yang pertama, kebahagiaan hidup di dunia. Dan yang kedua, kebahagiaan hidup ketika kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan harus dihidupkan amal salih yang baik di secara batin atau secara zahir. Lazimi istighfar di hati kita, lazimi syukur dalam hati kita, kemudian manage kembali niat kita setiap kita beraktivitas. Ya, kita bekerja, berangkat pagi, pulang sore, atau ada yang berangkat ba'da subuh karena macet, pulang sore nyampe rumahnya isya. Kalau kita nggak punya keikhlasan, ini akan menjadi beban. Maka manage hatinya, perbaharui niatnya, karena ini bisa menjadi amal salih. Kata ulama, keluarnya kita dari rumah untuk mencari rizki, apalagi di bulan yang diberkahi ini, itu bagian dari jihad fisabilillah, mencukupi kebutuhan keluarga. Maka diniatkan karena Allah. Sehingga apa yang kita lalui dalam perjalanan, di tempat kita bekerja, sampai kita kembali lagi, diuji kita bisa bersabar, dimudahkan segala urusan kita, kita bisa bersyukur. Amalan apa itu? Hati. Amalan hati. Itu yang harus dibangkitkan. Sehingga kita punya ruh yang kuat di Ramadan. Kita bisa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan hati yang kuat. Kalau kita melihat sebuah cerita atau kisah para ulama kita yang menceritakan tentang kemuliaannya para sahabat, hatinya yang begitu hidup karena hatinya selalu diisi dengan sabar dan syukur. Ibnu Qudamah mengatakan, ma faddalallahu Aba Bakar, Allah memuliakan Abu Bakar itu, ikhwan, la fi salatihi, bukan karena salatnya Abu Bakar, wala fi siyamihi, bukan karena puasanya Abu Bakar. Padahal salatnya Abu Bakar, apalagi tarawih Ramadan, itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, itu 1 kali tarawih 1 Quran.
1 kali tarawih 1 Quran. Khatam sekali. Abu Bakar. Tapi Allah memuliakan Abu Bakar ternyata bukan karena sholat yang lama, bukan. Wala fi sadaqah. Allah memuliakan Abu Bakar juga itu bukan karena sedekahnya. Padahal sedekahnya Abu Bakar itu hampir semua hartanya. Tapi apa kata Ibnu Qudamah? Ma waqqara fi qalbi. Allah memuliakan Abu Bakar itu karena hatinya. Ruhnya, jiwanya, amalan hatinya. Abu Bakar selalu bersyukur kepada Allah. Syukur enggak hanya diberi nikmat. Syukur kepada Allah karena Allah memberikan karunia kepadanya. Diuji dia sabar, itu kan amalan hati. Ya. Yang membuat renggang tilawah kita, kadang tilawah ba'da subuh, ba'da zuhurnya ada waktu, tapi nanti baru tilawah ba'da isya, karena hati kita. Hati kita. Pagi hari ada kesempatan sedekah, siang hari dan sore hari kita pulang, ada kesempatan sedekah dan di kantong kita ada. Kita nggak ngambil kesempatan itu dengan apa yang kita pikirkan masih cukup buat 1 liter bensin. Kenapa demikian? Karena hati kita nggak hidup. Padahal kita juga belum tentu sampai ke pom bensin, belum tentu sampai kita. Allah hadirkan kesempatan untuk menguji hati kita, mau bersyukur tidak. Ini yang membedakan, ada orang yang maksimal hidupnya di Ramadan dan karena dia tahu nih Ramadan itu begitu berharga, maka dia memanfaatkan waktu itu. Apa kata Ibnu Rajab? Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan. Apa katanya? Tunaikan hak Ramadan itu dengan perbanyak amal salih, baik dengan lisannya atau dengan badannya. Allah hadirkan kesempatan berbuat kebaikan di Ramadan, kita abaikan. Insyaallah. Bagaimana kita mau bangkit di Ramadan? Padahal ya, ulama itu 1 menit di Ramadan tidak akan tergantikan. 1 menit di Ramadan fadilahnya tidak akan tergantikan. Maka mereka mengisi, betul mengisinya. Kalau kemudian kita nggak punya kesempatan untuk tilawah dengan membuka mushaf, lisan kita masih bisa berzikir. Bisa berzikir. Kalau mata kita berat untuk membuka mushaf ketika kita mau tidur, mati udah lampu kita udah matikan, mata nggak bisa lagi untuk membuka mushaf, tapi hafalan kita masih nyangkul. Jangan sampai kebiasaan di bulan Sa'ban, bulan Rajab, bulan-bulan sebelumnya kebawa di Ramadan. Apa itu ikhwan? Bangun tidur bukan hanya doa, ambil HP. Mana WA yang belum kebalas? Ambil HP. Bangun tidur karena HP-nya udah stay di samping kuping, telinga. Bangun HP yang dulu yang dilihat. Lupa doa. Sehingga ketika udah megang HP nggak terasa, udah adzan. Gitu. Padahal kesempatan istighfarnya ada. Ini kebiasaan lalu di luar Ramadan, dibawa ke Ramadan. Gitu. Mungkin di luar Ramadan kita sering lewat kesempatan, waktu diabaikan, masa Ramadan diulang lagi. Nah, itu hati kita yang bermasalah. Maka perbanyak amalan hati kita agar kemudian Allah bangkitkan ruh dalam hati kita. Ulama ada yang tidurnya ba'da maghrib sampai isya, habis isya sampai subuh
tilawahnya. Tilawahnya. Karena bacaan malam itu berbeda dibanding bacaan siangnya. Rata-rata para ulama menghatamkan Quran itu di malam hari. Kita, Masya Allah, semoga Allah kuatkan jiwa kita. Agar lebih mudah untuk bersyukur dalam hati kita. Selalu diberikan kemudahan untuk bersabar. Terutama sabar dalam majelis. Sabar duduk dengan mushaf. Sabar berdiri dengan qiyamul lail. Sabar menahan lisan agar tidak berkata-kata kecuali yang bermanfaat. Itu sabar yang paling besar. Agar apa? Ramadan kita diberikan keberkahan. Ramadan diberikan banyak kebaikan. Hati kita hidup untuk meraih kebaikan Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW ketika kita melewati hari-hari Ramadan? Allah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa? Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ini yang berat. Dosa ini yang menyiksa. Membuat mata kita susah nangisnya kepada Allah. Itu dosa kita. Yang membuat kita sulit melihat karunia Allah itu adalah dosa kita. Yang membuat kita ujian yang Allah hadirkan berat dalam pandangan kita adalah dosa kita. Padahal Allah tuh gak akan salah menakar takdir. Allah gak akan salah dalam menakar ujian. Gak akan ketukar ujian itu. Ketika Allah hadirkan ujian udah pasnya. Tapi kenapa kita gak sabar? Karena dosa kita. Ketika diberikan nikmat, kita gak bersyukur. Kenapa? Karena dosa kita. Tapi ketika kita melewati Ramadan demi Ramadan, jaga sholat kita, jaga saum kita, jaga waktu dengan ibadah kita. Apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni segala dosa kita yang lalu. Sehingga apa? Keluar Ramadan, bawaan badan kita segar. Ruh kita hidup. Tapi jangan kembali lagi. Enggak buka mushaf lagi. Ya. Mungkin juga enggak puasa lagi. Terutama puasa Syawal. Enggak qiyamul lail lagi. Maka hati akan diisi lagi dengan dosa demi dosa. Yang kata ulama tadi, dosa itu akan berefek. Kalau enggak pada diri kita, kepada keluarga. Enggak pada diri kita, pada keluarga. Seorang murid bertanya ke Hasan Al-Basri. Ya Imam, saya terlilit hutang. Apa solusinya? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Datang lagi, ya Imam, saya, anak-anak dan keluarga saya nggak sesuai dengan aturan ataupun keinginan saya, istighfar. Ya Imam, hati saya selalu galau, kepala saya selalu pusing, badan saya selalu sakit. Bangun untuk qiyamul lail, bangun subuh untuk bergerak dalam kebaikan itu berat. Maka Hasan Al-Basri istighfar. Kenapa? Karena itu semua efek dari dosa. Itu semua efek dari dosa. Maka yang membuat Ramadan kita dilewati begitu saja waktu demi waktunya karena dosa. Quran luar biasa disusun rapi. Hanya dilihat itu karena dosa. Maka obati hati kita dengan amalan hati kita. Istighfar, sabar, syukur. Agar kita punya kekuatan di Ramadan.
Sehingga kita melewati hari-hari Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, ada satu malam yang diburu oleh seluruh kaum muslimin, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam itu berat. Kalau dosa yang menyelimuti hati kita, yang membuat kita hari demi hari Ramadannya diabaikan. Ramadan itu, Lailatul Qadar itu enggak hanya qiyamnya di malam ganjil saja. Tapi dimulai di awal Ramadan. Semangat saumnya, semangat qiyamnya, semangat tilawahnya, semangat sedekahnya, semangat kebaikan-kebaikannya, insya Allah finishnya di malam Lailatul Qadar. Banyak teman saya, karena saya sering hadir majelis di malam-malam ganjil, mabit, itu itikaf. Kadang malam Lailatul Qadar mereka tidur gitu. Ya. Tapi semangat di awalnya, ba'da tarawihnya tilawah Quran itu. Datang ngantuk dan nggak bisa dibendung sampai subuh. Itu, sampai subuh. Makanya kenapa kok gitu? Padahal mereka udah siap. Bawa kasur, bawa tikar. Ada sih satu masjid, kelambunya beda, hordengnya beda, kasurnya beda, ya, bantalnya beda, semua lengkap. Ya. Maka anak bilang, Insya Allah ini hanya pindah tidur ini. Ya sama aja fasilitasnya kayak di rumah. Gitu. Iya, pas anak naik di lantai 2-nya, lengkap. Kasur masih satu orang satu. Bantal guling. Hordeng. Ya, biar nggak ganggu. Jadi yang lain ke yang lain. Gitu. Sehingga apa? Nggak mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Ya para ulama itu tidurnya sampai begini tidurnya. Kalau tidur begini cepat bangunnya. Kalau tidurnya disiapin, selimutnya juga bagus, insya Allah lah sampai subuh bangunnya. Jadi Lailatul Qadar itu di startnya di awal Ramadan. Bukan di malam ganjil aja. Maka dari sekarang, ya, bangkitkan ruh jiwa kita. Minta kepada Allah agar diampun segala dosa dan kesalahan. Rajin bersyukur dan selalu bersabar dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Kita akan sampai pada yang namanya malam Lailatul Qadar yang kemuliaannya lebih mulia ya dari ibadah kita 1-2 tahun ataupun berpuluhan tahun. Barakallahu fikum, karena sudah jam 6 kita cukupkan ya majelis kita. Ada waktu yang mustajab. Kita perbanyak doa kepada Allah sebelum kita iftar. Doa yang bisa menyegarkan hati kita. Doa agar menguatkan jiwa kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan ridho dan surganya. Doa kepada Allah agar diberikan ketaatan yang maksimal. Doa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk menggapai jalan menuju surga itu. Doa kepada Allah agar kesempatan-kesempatan yang Allah berikan, kita punya kekuatan untuk menjalankan kesempatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya Karim, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Azim, Allahumma ya Sami' da'wana ad-da'i, mujibu da'wana al-mutarri, nas'aluka birahmatika al-wasi'ah an taghfiru dhunubina ajma'in ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sukhutika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulubina tsabbit qulubina ala dinika wa ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.